Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabiatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ramadan dari kelompok 6 SI 2019D, ingin mempresentasikan tentang negara hukum dan konstitusi. Untuk materi yang pertama, kepada saudara Masanda saya persilakan. Materi pertama akan menjelaskan pengertian negara dan konstitusi. Pengertian negara. Negara secara historis senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan negara secara beragam. Contohnya Aristoteles yang merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebut sebagai negara polis. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik yang hukum bentukan pada pemerintah negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil government by law, not by man. Pemerintah berdasarkan hukum, bukan oleh manusia. Materi yang kedua adalah Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara. Undang-Undang 1945 menempati tempatan tertinggi menurut jenjang norma hukum. Undang-Undang 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perkenalkan dulu, nama saya Hilmi Muhammad Naufal. Saya dari kelas SI 2019D, NIM saya 2019 0910106. Baik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bisa disebut ditetapkannya itu setelah kemerdekaan negara Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Baik, UUD yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI melalui sidang-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945, yang bisa disimpulkan bahwa UUD ini karya yang dihasilkan oleh BPUPKI sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia.
Hasil karya BPUPKI berupa rancangan pembukaan hukum dasar dari BPUPKI, itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi UUD Negara Indonesia yang kita ketahui sekarang. Berdasarkan hal itu, maka naskah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun Romawi II nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 terdiri atas 1 pembukaan, 2 batang tubuh, dan 3 penjelasan. Terima kasih. Penetapan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Situasi ini kemudian memicu munculnya dekrit yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Baik, berikutnya ialah kesimpulan. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat, negara merupakan pengertian secara beragam. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum dibentuk pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Tata Susunan Peraturan Undang-Undang Negara, Undang-Undang 1945 menerapkan penetapan tertinggi. Amandemen artinya perubahan yang dilakukan merupakan ada atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku, adapun bagi yang di amandemen merupakan atau menjadi bagian konstitusinya.